Pemirsa Lenteng Channel, romantika kehidupan terus berputar. Setiap orang, siapapun dia, pasti mengalami pasang surut kehidupan. Roda kehidupan terus berjalan. Di tengah tantangan hidup yang harus dihadapi, saat itu pula kita harus tetap bertahan. Tak sedikit kita menyaksikan orang-orang yang berusia renta masih harus berjuang menyambung hidup. Potret orang-orang yang masih bergelut memeras keringat demi sesuap nasi. Semoga mampu membangun kepekaan terhadap orang-orang terdekat, terutama orang tua kita. Welcome to Lenteng Channel. Yang renta, yang masih bekerja. Nenek jadi kuli bangunan, kakek berkeliling menjual pisang. Seorang nenek jadi kuli bangunan. Sebuah video memperlihatkan rekaman proses pembangunan yang tak biasa. Dalam video tampak para kuli bangunan mengangkat batu-batu besar. Di antara mereka juga tampak kuli laki-laki dan beberapa perempuan yang usianya lebih muda. Yang menarik perhatian adalah adanya sosok seorang nenek di antara para kuli bangunan itu. Sang nenek kelihatan sudah renta, kulit wajahnya keriput, rambutnya sudah memutih. Bisa dipastikan tubuhnya tak lagi bugar seperti yang lain. Dengan mengenakan jaket, topi, serta celana, tangan rentanya yang dibungkus dengan sarung tangan mengangkat batu berukuran cukup besar. Tanpa alas kaki, sang nenek memindahkan batu-batu dari satu tempat ke tempat lain. Si nenek terlihat hilir mudik memindahkan batu. Keringatnya yang bercucuran sesekali diusap dengan sarung tangan. Kakek berusia 70 tahun keliling menjual pisang. Demi keuntungan 2-3 ribu rupiah per hari, seorang kakek bernama Adi berkeliling menjual pisang di kawasan Jakarta Barat. Semangat hidup yang tinggi menepikan usianya yang menginjak 70 tahun. Suntikan semangat yang lain adalah seorang istri yang sedang sakit tulang dan terbaring lemah di rumah. Kakek Adi tak ingin menjadi beban orang lain. Dia memilih berusaha sendiri ketimbang berharap uluran tangan orang lain. Kakek Adi tak lelah berjalan jauh dan berkeliling di usia senjanya supaya bisa bertahan hidup. Nenek renta, pemetik teh. Usia Makayah sudah menginjak 72 tahun. Di usia senjanya, dia hidup seorang diri di gubuk kayu. Gubuk yang pada beberapa bagian sudah keropos, seperti menggambarkan dirinya yang tak lagi sekuat dulu. Dulu, Makayah adalah pemetik teh. Saat itu, Makayah mampu memetik 10 kg dari pagi sampai petang. Sesuatu yang sekarang tak lagi mampu dilakukannya. Kini paling-paling hanya setengah hari saja yang mampu dilakukannya. Tak muluk-muluk, Makayah menggunakan upah yang diterimanya untuk membeli beras. Jika sedang sakit, dia harus berpuasa karena tak ada makanan. Rasa lapar sudah demikian akrab bagi Makayah. Dia acap hanya minum air putih sembari berdoa, agar diberikan kekuatan untuk bertahan hingga esok. Meskipun begitu, Makayah masih menyimpan harapan punya usaha sendiri, hanya untuk menyambung hidup. Lansia, penjual sayuran. Lain lagi cerita Ma Ejo, 78 tahun. Untuk menyambung hidup, Ma Ejo mengandalkan jualan sayuran keliling kampung. Mata, telinga, dan kakinya tak lagi berfungsi sempurna.
Kalau boleh memilih, Maejo ingin istirahat. Sayangnya, Maejo tak punya pilihan lain. Maejo menempuh jarak hingga 10 km untuk menjajakan seikat sayuran, dijualnya hanya Rp2.000. Itu pun tak setiap hari ada yang membeli. Tak jarang, dia harus membawa pulang kembali dagangannya sambil menahan lapar, atau makan seadanya. Nasi basi, singkong, atau ubi yang diambilnya di belakang rumah adalah pilihan lain. Di usia senjanya, Maejo juga harus merawat cucu tercintanya, Erna. Erna terkulai sakit karena tertabrak motor yang menyebabkan tempurung kepalanya retak. Praktis, sang cucu tak mampu melakukan aktivitas apapun. Nenek Partina pantang mengemis. Keteguhan hati yang membaja membuat Nenek Partina tidak meminta-minta kepada orang lain. Nenek 60 tahun asal Solo ini jualan makanan di sekitar kawasan Terminal Blok M, Jakarta Selatan. Tidur pun di emperan toko di daerah Melawai. Nenek Partina tidak mau mengemis dan meminta-minta kepada orang lain. Dia akan menjual apapun miliknya untuk bertahan hidup. Nenek Rukiah dan Ma Ana bertahan hidup di usia senja. Nenek Rukiah berusia 77 tahun dan Ma Ana 87 tahun, berasal dari Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus berjalan puluhan kilometer untuk berjualan gorengan dan telur asin. Nenek Rukiah dan Ma Ana tak memiliki anak dan suami. Sang suami sudah belasan tahun meninggalkan mereka. Mereka tak gentar terus berusaha berjualan, meskipun kondisi fisiknya makin menurun. Mudah lelah dan kakinya sering sakit. Tak ada cara lain untuk bertahan hidup selain berikhtiar tanpa lelah. Telur asin yang dijualnya bukanlah milik mereka. Dari hasil penjualan, Rukiah dan Ana menerima 50% dari hasil jualan. Keseharian dua wanita lansia ini dimulai sejak pagi. Pergi ke tempat bandar telur asin dengan berjualan selama kurang lebih 8 jam. Rata-rata mereka mengantongi Rp20.000 hingga Rp40.000. Doa-doa tak putus mereka panjatkan agar Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki. Pemirsa Lenteng Channel, jika berjumpa dengan pedagang-pedagang yang sudah tua, tak ada salahnya membeli barang dagangan mereka, meskipun kita tak membutuhkannya dalam waktu dekat. Harga yang mereka tawarkan mungkin sedikit lebih mahal, atau rasa masakan mereka tidak seenak di restoran, tapi setidaknya bisa membantu mereka. Pilihan mereka tidak salah, yang tetap bekerja dan pantang meminta-minta. Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.